Pilihan para pendiri bangsa dengan sebutan negara kesatuan itu pilihan yang sungguh luar biasa. Kalau kita coba ingin nisbatkan kepada ajaran agama secara spesifik, karena saya ustadz ya, kapasitas saya ngomongnya Islam. Nah, dalam konteks ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengalamatkan nanti di akhir zaman, kata Nabi, umat-umat beragama itu akan terpecah belah. Umat Islam, Yahudi, Nasrani, dan umat beragama yang lain. Nah, ketika mereka semua terpecah belah, hanya ada satu yang selamat. Nyebutnya firqatun najiyah. Kelompok yang selamat itu cuma satu. Apa kelompok yang selamat itu? Wahiyal jamaah. Yakni yang selamat itu al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Negara kesatuan. Jadi al-jamaah itu bahasa Arabnya, al-jamaah itu bahasa Arabnya. Bahasa kitanya negara kesatuan. Jadi hari ini kelompok yang paling selamat itu bukan madhab A, B, C, D. Bukan ormas A, B, C, D, bukan. Bukan karena ormasnya, bukan karena madhabnya, bukan karena warna apapun identitasnya. Tapi kelompok yang selamat itu yang paling setia dengan al-jamaah, yakni setia dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Pilihannya sungguh luar biasa. Kalau kita ingin belajar, Amerika Serikat itu negara adikuasa. Bayangkan dia punya pesawat F-35, pesawat siluman yang tak terdeteksi radar. Jadi kalau dia mau ngebom istana negara itu bisa, istana negara kita, presisi, sampai ruang presiden bisa. Saking canggihnya pesawat itu. Cuman anehnya Amerika punya F-35, Iran punya rudal hipersonik. Nah, Indonesia paling banter ngirim santet. Paling banter. Waduh. Ngirimnya Banaspati lagi ya. Payah orang Indonesia ini. Ya, kita harus jadikan ini pelajaran. Amerika itu negara besar. Mengapa Amerika jadi negara adikuasa? Menguasai ekonomi. Bayangkan tarif pajak Donald Trump kemarin itu geger dunia internasional. Itu menunjukkan mereka punya kuasa terhadap ekonomi, punya kuasa terhadap politik, punya kuasa terhadap teknologi persenjataan. Mengapa? Karena jawabannya sederhana. Setelah saya identifikasi people, masyarakat Amerika, saya ulangi, masyarakat Amerika bersatu, nggak bisa dipecah belah. Menyusul kemudian negara yang juga kuat sekali, Rusia. Politik kuat, ekonomi kuat, persenjataan canggih. Mengapa Rusia menjadi kompetitor Amerika Serikat? Karena Rusia memiliki people yang kuat, masyarakat yang tangguh, tidak mudah dipecah belah. Menyusul kemudian yang berikutnya Tiongkok, Cina. Cina itu sekitar 30-40 tahun yang lalu negara yang susah sekali. Rakyatnya banyak, mau makan apa? Sekarang saja jumlah rakyatnya sudah 1,4 miliar, hampir 1,5 miliar, saking banyaknya. Tapi Cina mampu merubah beban demografinya. Jumlah penduduk yang terlalu banyak itu menjadi sebuah potensi. Akhirnya Cina dengan people-nya, dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya menjadi negara besar. Amerika aja takut sekarang sama Cina itu. Teknologi persenjataannya, ekonominya, kemudian kecanggihan teknologinya. Ketika diboikot oleh negara-negara Eropa, Cina menerbangkan satelit sendiri keluar angkasa, dan dengan teknologi Cina dia bisa mengoperasi medis dalam jarak 5.000 km. Dokternya di Bandar Lampung umpama, pasiennya di Papua itu bisa dioperasi, nggak meleset. Kalau kita masih pakai aji-ajian itu, nah dukun kita mah, dukun. Cina sudah pakai teknologi, kita masih dukun aja. Nah, saya coba ingin mengajak kita semua yuk berpikir jernih. Mengapa negara-negara itu maju? Kalau kita ingin analisis secara ilmiah dan sadar, karena people, masyarakatnya memang maju, masyarakatnya memang bersatu. Nah, di kita masih punya problem. Masyarakat kita ini masih mudah diadu domba. Masyarakat kita ini sulit bersatu.
Dan saya mengidentifikasi Bapak Ibu, kalau dalam momen politik saja, sebagai hajatan NKRI ya, hajatan demokrasi, itu tipe pemilih kita sekarang kurangnya ada 3. Satu, ada pemilih ideologis, yakni memilih berdasarkan afiliasi ideologi. Ini ada baiknya, sulit disogok, tapi ada negatifnya, terlalu ideologi. Ini rentan menciptakan permusuhan. Padahal sebetulnya para politisi itu nggak ada yang ideologis amat. Pada akhirnya para politisi itu berkompromi, betul nggak kira-kira? Politik itu nggak ada yang benar-benar ideologis, yang ada itu kompromistis. Akhirnya pemilihnya jadi kecewa, karena yang dia pilih berdasarkan afiliasi ideologinya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan ini juga hati-hati, karena faktor ideologi kadang-kadang bisa menyebabkan perpecahan, karena orang tidak mungkin sama satu sama lainnya. Kemudian yang berikutnya, pemilih yang fanatis, mengidolakan pilihannya. Dan ini cenderung juga, walaupun secara efek positifnya mudah dimobilisir untuk ke TPS, tapi ada negatifnya. Pemilih fanatis ini juga bisa menciptakan, berpotensi menyebabkan riak-riak di tengah-tengah masyarakat. Makanya tadi ada tukang becak sampai berantem gara-gara beda pilih presiden. Pada saat capres, padahal capres yang dia pilih belum tentu mikirin dia, betul nggak kira-kira? Ini karena saking fanatisnya. Dan kadang-kadang sampai konstruksi politik 2019 itu sampai muncul istilah terminologi cebong sama kampret gitu ya. Ini kan kerjaan pemilih yang fanatis. Ngapain sih kita terlalu fanatis begitu? Apa kata orang itu, siapapun yang kita pilih, kalau kita nggak kerja juga nggak makan, betul nggak kira-kira? Ya kita jangan terlalu fanatis, ya dinetralisir lah yang terlalu ideologis, yang terlalu fanatis. Nah tapi yang lebih bahaya lagi itu yang nomor 3, kan ini paling banyak, yakni rakyat yang menjadi peserta pemilih yang sangat pragmatis. Itulah yang menunjukkan partisipasi pemilu di Indonesia ini jauh lebih tinggi daripada negara maju. Di Amerika itu partisipasi tertingginya cuma 66,6% partisipasi pemilih itu, karena mereka negara maju. Rusia, Cina, negara maju itu malah partisipasi pemilihnya rendah. Tapi di Indonesia, jangan bangga dulu partisipasi pemilih di atas 80%, 90% kita ini. Itu belum tentu bagus. Karena ngapa? NPWP, nomor piro wani piro. Karena dimobilisir sebetulnya. Dan saya heran, pragmatisme itu kan ya yang paling anget tentunya. Seandainya mau dikalkulasi berdasarkan pragmatisme yang sederhana, ini PIPWK ini kegiatannya setahun 12 kali. Kalau sekali kegiatan aja menghadirkan 100 peserta, jadi 1.200. 1.200 kali 5 tahun berarti 6.000. Kalau selama 5 tahun peserta PIPWK ini konsisten milih Bu Wiwi, udah nggak usah kampanye 2029 itu. Yakin menang beliau, tepuk tangan dulu Pak. Tapi masyarakat kita ini yang anget, yang dipilih itu nggak dilihat yang ngasih tahun kemarin, bulan kemarin, minggu kemarin, bahkan hari kemarin nggak dilihat. Yang dilihat yang ngasih tadi malam. Bahkan bukan tadi malam, yang tadi subuh. Siapa yang ngetok pintu waktu subuh, itu yang dicoblos. Makanya disebut dengan serangan fajar. Saking pragmatisme kita ini. Bahkan begini Bapak Ibu, kita dihadapkan dengan anomali. Mumpung banyak ibu-ibu ya, ibu-ibu ini dikasih suaminya uang belanja 100.000 sehari, masih monyong mulutnya itu. Percayalah sama saya, masih monyong. Nggak cukup ini Pak. Iya, semua mahal kan. Mending kalau terima kasih dibanting. Dapat apa 100.000? Tapi sebaliknya, kalau dikasih caleg 100.000 untuk 5 tahun, nyengir mama. Halo, ngaku lu ya. Ya kapan negara kita mau maju loh Bu? Betul nggak kira-kira? Kapan negara kita mau maju? Karena mengapa suara kita, nurani kita digadaikan dengan uang 100.000? Buat apa sih uang 100.000?
Jadi coba kita belajar cerdas lah. Kalau bangsa kita ingin maju, ya kita juga harus memiliki pemilih yang cerdas. Mau tidak mau sistem pemilu kita kan one man one vote, satu orang satu suara. Maka wakil rakyat yang baik akan ditentukan oleh pemilih yang baik. Kalau pemilihnya nggak baik, perilakunya nggak baik, maka kita juga akan mendapatkan pemimpin yang kurang baik. Wakil rakyat yang tidak baik, eksekutif yang tidak baik. Karena mengapa? Faktor pilihan kita. Makanya hindari pragmatisme. Nah sebaliknya, saya nggak mau cuman mengoreksi pemilih. Kita juga dihadapkan dengan perilaku pejabat kita yang nggak berkenan. Saya identifikasi ada 3 perilaku negatif pejabat di negeri kita ini. Yang pertama feodal, sangat feodal. Baru pakai sepatu, udah petantang-petenteng, udah kayak nggak punya level. Makanya saya suka lah sama Bu Wiwi, nggak malu saya ngaku saudara, karena beliau nggak feodal. Jadi low profile. Kita ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, merunduk sama rata, berdiri tanpa raja. Jadi nggak ada yang lebih mulia di antara kita semua. Betul nggak kira-kira? Kita justru harus saling menguatkan satu sama lainnya. Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas, cancut taliwondo. Ngomongin cancut serem juga ya. Itu kan terminologi kebersamaan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Saling menguatkan satu sama lainnya. Jadi kita mengoreksi watak-watak pejabat yang feodal. Kadang-kadang teman saya dewek, Bu, ikut pileg 2024, kepilih, mapas, langsung ganti mobil, turun mobil aja dibukain pintunya, gerak, wah, nggak apa-apa, karena punya ajudan, kan buat digaji ajudannya. Cuman Bu, yo jangan divideoin, divideoin ya, temen Bu Wiwi juga lah sebenarnya itu, divideoin, bukain pintu sebagainya, terus update di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, kan kelihatan betul Arab dindoro akennya itu, meriah yeninya itu kelihatan. Udah sih biasa aja, betul nggak kira-kira? Orang Amerika itu kaya-kaya juga biasa-biasa aja. Mark Zuckerberg, ini anak muridnya Mark Zuckerberg semua nih, punya Facebook semua kan? Ini umatnya Mark Zuckerberg, itu kaya raya biasa, pakai kaos oblong, pakai celana biasa, celana dasar yang murahan biasa. Kita yang kadang berlebihan itu, baru berduit dikit, kondangan 5 jari dipasangin cincin semua, gelang sampai ke siku, kalau berkipas kuncang, udah kayak ketimpringan. Maaf, pakai kerudung sengaja, betul ya, pakai oliontinnya segede pentolan bakso setan itu. Ya nggak usah juga begitu, orang-orang kaya di Amerika, orang Cina itu, coba datang ke mall pakai sandal jepit loh. Cina-Cina sugih itu, jangan iri dengan orang Cina mengapa sugih, jangan sentimen. Karena mengapa? Mereka memang punya manajemen keuangan yang bagus, punya manajemen cash flow. Nah kita baru juga gaji honorer, ngumpulin duit dikit-dikit, begitu kekumpul beli iPhone. Lagunya tuh baru diangkat jadi pegawai P3K, ngeriditnya Avanza. Habis itu kayak yang lagi viral tuh, minta cerai sama lakinya. Kasihan lakinya. Ini kita dihadapkan dengan fenomena itu, besar pasak daripada tiang, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nggak usah, biasa aja sih hidup ini. Yang kedua, pejabat kita ini cenderung koruptif. Kalau kata Nelson Mandela, banyak penjahat terpilih menjadi pejabat. Penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri, lalu merusak negara. Kata Nelson Mandela, penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sambil merusak negara. Itulah yang terjadi di negeri kita ini. Banyak penjahat-penjahat yang menguasai segala hal. Dia pura-pura pencitraan, seakan-akan pro rakyat, tapi pada kenyataannya dia merampok uang rakyat. Maaf, betul, yang tertangkap KPK itu cuman yang apes aja sebetulnya. Maaf, betul, saya ngomong depan Bu Wiwi ini biar beliau terjaga terus ya, sampai jadi wali kota Bandar Lampung. Amin.
Jangan lupa saya sama Kang Suheli jadi staf ahli ya. Jangan lupa itu. Kita dihadapkan dengan fenomena itu loh. Jadi hari ini bagaimana pembangunan ingin maju. Orang pikir itu, maaf ini bukan rahasia umum yang namanya proyek-proyek itu. Ya Pak ya. Jadi kalau orang mau tahu, 60% saja anggaran itu digunakan untuk membangun jalan. Udah bagus jalannya. Udah bagus jalannya. 60% juga banyak-banyak. Ini masalahnya Bapak Ibu, kurang dari situ. Makanya kualitas jalan nggak ada yang bagus. Karena mengapa? Penjahat menjadi pejabat. Nah, makanya saya usul kepada pemerintah itu program MBG, makan bergizi gratis itu, yang akan memakan anggaran paling sedikit 400 triliun setahun. Itu lebih baik ganti saja menjadi sekolah bebas biaya. Dari SD sampai perguruan tinggi kalau bisa, kayak di Norwegia. Buat naikin gaji guru. Gaji guru di Swedia 2 kali lipat gaji anggota dewan. Jadi kalau gaji anggota dewan 5 juta 10 juta, guru harus 10 sampai 20 juta. Cocok nggak kira-kira? Nanti orang nggak rebutan nyalek tapi rebutan jadi guru. Wah, kan keren tuh. Harus begitu karena dengan uang yang ada. Soalnya begini Bapak Ibu, kalaupun nggak mau dijadikan sekolah gratis, 400 triliun itu kalau dibagi rata untuk semua provinsi, minimal satu provinsi dapat 10 triliun setahun. Lampung kalau dapat 10 triliun setahun nggak ada jalan rusak, percayalah. Kemarin zaman Pak Arinal Junaidi Lampung viral gara-gara jalan rusak kan. Tapi gara-gara Lampung viral, Presiden Jokowi kunjung ke Lampung ngasih bantuan ke gubernur 800 miliar. Hanya 800 miliar, nggak nyampe 1 triliun. Pak Gubernur nyengir, saya pas di depan gubernur. Apa kata Gubernur Arinal Junaidi? Nggak apa-apa, saya dibully sejagat medsos. Yang penting kita dapat 800 miliar untuk bangun jalan. Apalagi dapat 10 triliun satu provinsi tiap tahun. Saya yakin Bapak Ibu nggak ada jalan jelek. Kalau nggak ada jalan jelek, pembangunan lancar, ekonomi juga tumbuh. Betul nggak kira-kira? Maka dari itu, untuk menghindari perilaku koruptif itu, hindari program-program yang hanya jadi bancakan saja sebetulnya. Dan bagian yang berikutnya, yang ketiga, saya identifikasi banyak pejabat kita ini hipokrit. Saking hipokritnya, Pak, munafiknya, itu makan kawan sendiri, menjegal kawan sendiri, menggunting dalam lipatan, menjadi duri dalam daging, menjadi bara dalam sekam. Makanya tadi mohon maaf betul, tanyalah sama Bu Wiwi, kalau momen pemilihan itu musuh itu bukan beda partai, musuh itu kawan separtai dewe, betul nggak Bu? Makanya saya mengusulkan kepada pemerintah itu, usul saya pengen pemilihan legislatif itu proporsional tertutup. Karena kalau proporsional tertutup mencegah sikut-sikutan antar teman dan juga mencegah money politik yang berlebihan Bapak Ibu. Karena kalau proporsional terbuka, semua caleg main duit. Ibu-ibu milih yang paling gede ngasihnya soalnya. Gocap 100, 200, 500. Itu malah merusak demokrasi. Makanya saya setujunya kayak zaman dulu lah, sistem proporsional tertutup. Kalau sistem proporsional tertutup, Bu Wiwi jadi terus pasti nomor 1 soalnya. Kader senior soalnya, ini penting. Kang Suheli jadi lagi karena kader partai soalnya. Jadi sedemikian rupa. Baik, terakhir, tapi jangan cuman menyalahkan pejabat. Kita juga rakyat ini juga salah. Mengapa salah? Saya identifikasikan masyarakat Indonesia ini, termasuk saya ya, punya kecenderungan bermental subsidi. Kadang-kadang rumah sudah gedong, lantai sudah keramik, masih nerima PKH. Kalau wayahnya kondangan, kelihatan betul kayak orang kaya raya, toko emas jalan. Tapi wayahnya bansos cair, pura-pura miskin depan Pak RT. Maaf, betul ya. Itu kan mental subsidi. Padahal tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maka yang berikutnya saya ingin ingatkan, yuk kita berbagi. Ekonomi sedang sulit. 2024 deflasi, 2025 deflasi. Yang bisa menjelaskan deflasi Mbak Widya ya, deflasi. Jadi memang harga-harga itu cenderung turun. Tapi daya beli masyarakat sangat rendah. Turun tuh karena memang daya beli masyarakat yang sangat rendah sekali.
Kita lihat coba mall-mall sepi. Ada juga yang datang ke mall itu Rojali sama Rohana. Saya tuh baca di detik.com, Rojali sama Rohana gitu. Nah gitu, Rojali rombongan jarang beli. Rohana rombongan hanya nanya. Ada nggak di sini? Ada ya. Keliling ya, nanya nggak jadi beli kan gitu. Nah kita memang dihadapkan dengan fenomena ini karena ngapa, daya beli masyarakat. Nah makanya yang ekonominya pas-pasan tahu diri, jangan besar pasak daripada tiang. Saya setuju dengan anak muda modern, generasi Z itu kalau menikah di KUA. Mereka nikah di KUA, cukup akad nikah, undang beberapa keluarga, makan-makan, habis itu mereka beli rumah. Uang digunakan buat beli rumah daripada buat hajatan. Itu baru keren itu. Maka anak muda, ini orang tuanya mendukung semua. Kalau nikah yang murah-murah aja lah, daripada banyak utang. Jeleknya orang kita ini, kalau lagi nggak punya duit, ngutang gula kopi ke warung tetangga. Tapi wayahnya punya duit, jajan ke Indomaret. Ada yang kayak gitu? Mana orang gitu? Kalau di sini orangnya, Allahu Akbar. Kesimpulannya aja, gak usah panjang. Yuk kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan terlalu ideologis lah kalau milih itu. Juga jangan terlalu fanatis, jangan terlalu pragmatis. Bagi kita baik, kita pilih. Jangan gadaikan idealisme kita hanya dengan uang yang gak seberapa ya Bu ya. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan. Jauhi semua ideologi-ideologi, walaupun atas nama agama, yang mendorong kita untuk berpecah belah, yang saling membenci satu sama lainnya. Kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita senantiasa terjaga dan bersatu, insya Allah kita bisa menyongsong tahun generasi emas 2045, Indonesia menjadi negara maju. Allahumma amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.